selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Jalan Bakti Dado, Tunggul Hitam, blokade jalan karena tak kunjung diperbaiki. Kabur saat akan ditangkap. Pencuri di sebuah toko di Padang ditembak polisi. Banjir bandang hingga harga kebutuhan harian yang melonjak tajam kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Belasan warga bakti RT 1 RW 6, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, menutup ruas jalan alternatif menuju Pasar Pagi pada Kamis siang. Ujung jalan dipasangi kayu, agar kendaraan tidak bisa masuk maupun keluar melalui ujung jalan. Hal itu dilakukan belasan emak-emak sebagai bentuk protes karena janji pemerintah Kota Padang untuk memperbaiki jalan yang rusak tidak kunjung dilakukan. Ruas jalan ini seharusnya sudah dibeton sejak tahun 2019 lalu, karena sudah diukur oleh kontraktor. Bahkan, alat berat pun sudah diturunkan ke lokasi. Namun entah kenapa, kegiatan itu dialihkan ke tempat lain, masih di kelurahan yang sama. Sebelum itu kan ada kurang jalan kurang bersih, baru bersih baru deh. Jadi itu udah 3 kali Ibu jatuh. Ibu jatuh? Yo, jatuh tertarung lah nah, jadi sudah itu jarang Bu. Nah itulah, jadi kita kan terangan dicor kemarin. Jadi alhamdulillah dicor. Oh jadi rencananya mau dicor? Yo, terus sudah dicor. Kalau mau dicor tuh ya sudah tuh nah. Kalau sudah dicor alhamdulillah Ibu baik mau masjid lagi. Hal yang sama juga dikatakan Haryanto, warga lainnya. Semenjak ia dilahirkan 45 tahun lalu, hingga sekarang, ruas jalan ini tidak pernah diaspal maupun dibeton. Ia menyayangkan Lurah Dadok Tunggul Hitam yang selalu berkelit saat warga menanyakan kapan jalan ini akan dibeton. Kemarin itu rencananya kan jatahnya udah di sini tuh Bang. Kenapa hari bertukar jatahnya ke RT 02? Nah, jadi kemarin itu sudah kita tanyain sama RW, sama RT, sama Lurah nggak ada jawabannya. Dan saya pun heran, ini kenapa nggak ada Lurah jawabannya. Sementara itu, Lurah Dadok Tunggul Hitam menyatakan anggaran perbaikan jalan lingkungan tersebut sudah tersedia dan akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Kalau memang sebelumnya sudah datangan alat untuk dipindahkan itu kita belum tahu apa penyebabnya, kita belum tahu, ya kan. Nah mungkin sebagai gambaran untuk tahun 2024 kita sudah dapat angin, mudah-mudahan itu nanti dibetonisasi. Nah, itu. Dipastikan tidak dialihkan lagi berarti Pak ya? Kemungkinan tidak. Cuma itu kan tergantung dari pemerintah juga kan. Kalau memang dananya ada, kita siap untuk langsung ke lokasi nanti. Sebanyak 220 kepala keluarga yang tinggal di RT 1 RW 6 mengancam akan berunjuk rasa ke kantor lurah dengan jumlah massa yang banyak jika jalan mereka tak kunjung dibeton. Robiham melaporkan dari Padang. Jaksa penuntut umum menuntut 3 terdakwa kasus korupsi pengadaan bibit sapi 5 tahun hingga 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Padang pada Rabu sore. Darmayanti selaku kuasa pengguna anggaran dituntut 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Terdakwa Fandi Ahmad selaku pejabat pelaksana teknik kegiatan dituntut 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Ardian selaku rekanan dituntut 5 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara.
Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,1 miliar rupiah, subsidi 2 tahun dan 6 bulan penjara. Menurut Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana kasus korupsi. Kita tuntut pasal 3 dakwaan subsidiar ya, yang Darmayanti itu tuntutannya 5 tahun, Fandi Ahmad 6 tahun tanpa ada UP, tapi dendanya sama 500 juta, subsidiarnya 3 bulan kurungan. Kemudian Adian Ika Adi itu juga 5 tahun, dendanya 500 juta, subsidiar 3 bulan, uang penggantinya 1 miliar lebih, 1,2, subsidiarnya 2 tahun 6 bulan. Usai pembacaan tuntutan, para terdakwa yang didampingi penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Penuntut umum tidak menggunakan pasal 2, namun hanya pasal 3 dalam tuntutannya. Penuntut umum tidak lagi menggunakan pasal 2, hanya menggunakan pasal 3 dalam tuntutannya. Ini berarti memang sejak awal, mulai dari sejak dakwaan dibacakan, penuntut umum itu seperti ragu-ragu untuk menyatakan bahwa KPA dan PPTK ini melakukan perbuatan melawan hukum. Makanya kemudian pasal 2 itu tidak dimuatnya di dalam surat tuntutannya. Nah, makanya kemudian keyakinan kami, klien ini sudah terbukti bahwa dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus ini terjadi pada tahun 2021 lalu dengan pagu anggaran mencapai 31 miliar rupiah. Sedangkan nilai kerugian negara ditaksir mencapai 7,1 miliar rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang pada tahun 2024 ini menyiapkan tim aksi cepat dalam operasi pencarian dan pertolongan orang yang dilanda bencana. Hal itu merupakan tema utama yang diusung pada upacara ulang tahun Basarnas ke-52 tahun. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang mencatat, selama tahun 2023 lalu, ada 13 kejadian kecelakaan kapal, 49 kejadian membahayakan manusia, 12 bencana alam, dan 4 kejadian penanganan khusus. Dalam peristiwa itu, lebih dari 2.000 jiwa berhasil diselamatkan. Meninggal dunia 81 orang, dan yang hilang serta tidak ditemukan 7 orang. Sedangkan di bulan Januari tahun ini, Kantor SAR Padang mencatat terjadinya 6 kali operasi. Sedangkan di bulan Januari tahun ini, Kantor SAR Padang mencatat terjadinya 6 kali operasi dan mampu menyelamatkan 102 orang dan 4 orang meninggal dunia. Di tahun 2024 ini, Kantor Basarnas Padang memiliki tantangan, yakni harus menyiapkan tim rescue yang profesional dalam menghadapi bencana karena banyak terjadi peristiwa bencana alam, seperti bencana di laut dan gunung di Sumatera Barat. Ya, untuk tahun 2023 itu ada kecelakaan kapal, ada 13 kejadian, kemudian kondisi membahayakan manusia ada 49 kejadian, kemudian ada bencana 12 kejadian, dan kecelakaan dengan penanganan khusus ada 4 kejadian. Jadi yang kita selamatkan itu berjumlah 2.305 jiwa, dan yang meninggal dunia itu 81 jiwa, sedangkan yang hilang yang tidak ditemukan itu 7 jiwa. Namun dengan sumber daya manusia yang belum memadai, Kantor Basarnas Padang akan mendapatkan tambahan personel guna mendukung jalannya operasi SAR di Sumatera Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Pembongkaran makam di Kayu Tanam, Padang Pariaman, pada Kamis pagi berlangsung ricuh. Keluarga pemilik makam menolak pembongkaran karena lahan itu belum diganti rugi, serta tidak adanya koordinasi dengan mereka. Kericuhan tak bisa dihindarkan. Pihak keluarga pemilik makam dipaksa keluar dari kompleks makam
karena dianggap menghalangi proses pembongkaran dan pemindahan makam. Upaya perlawanan mereka untuk mempertahankan tanah pusaka dan makam gagal dilakukan karena proses eksekusi dikawal ketat ratusan petugas gabungan. Lokasi makam ini akan digunakan sebagai akses keluar masuk jalan tol. Pihak keluarga merasa aksi ini adalah pembongkaran paksa karena lahan itu masih milik mereka yang belum diganti rugi oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, rencana pembongkaran ini tidak ada koordinasi sebelumnya. Dari keluarga yang ada di sini atas pembongkaran paksa kuburan yang ada di Taro City. Yang dari awal tidak ada pembahasan untuk pembongkaran, yang awalnya mereka akan melestarikan kuburan ini dan kenyataannya tiba-tiba seminggu yang lalu mereka mengeluarkan surat pernyataan bahwa ini dibongkar hari ini. Kami sudah memberikan surat sanggahan kepada Polda dan Gubernur, tapi tidak mereka hiraukan. Sedangkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengakui jika semua lahan sudah diganti rugi dan pembongkaran sudah melalui prosedur yang benar. Seluruhnya administrasi sudah kita lalui. Lahan ini semuanya sudah kita ganti rugi, termasuk juga mengenai adanya makam di atas lahan yang sudah kita ganti rugi, dan itu juga makamnya kita nilai appraisal juga dan sudah dibayarkan juga. Pihak keluarga pemilik lahan akan melakukan langkah hukum terhadap tindakan pembongkaran paksa itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.